Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Komputer Dasar Sipil, yang mana ini adalah materi yang keempat dengan pokok bahasan mengenal Microsoft PowerPoint. 4.1 Mengidentifikasi sheet dan komponennya. Nah, ini adalah lembar kerja atau sheet dari Microsoft PowerPoint. Sini ada banyak sekali, ada Quick Access Toolbar, Tab Ribbon, Title Bar, Group, dan lain-lain sebagainya. Nah, di slide selanjutnya akan menjelaskan bagaimana fungsi daripada kesemuanya ini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Berikut adalah penjelasan untuk bagian-bagian pada jendela kerja Microsoft PowerPoint. Yang pertama ada tab File, digunakan untuk mengakses perintah-perintah yang umumnya digunakan, seperti Save, Save As, Open, Close, New, Print, dan lain-lain. Quick Access Toolbar adalah toolbar yang secara default berisikan 3 tombol perintah, seperti tombol Save, Undo, dan Redo. Selanjutnya, tab Ribbon adalah tabulasi yang berisi sederetan grup dengan tombol-tombol perintah di dalamnya. Grup adalah bagian dari tab Ribbon yang berisikan dengan tombol-tombol perintah di dalamnya. Sementara kontrol jendela merupakan toolbar yang berfungsi untuk mengatur jendela kerja, tampilan jendela kerja Microsoft PowerPoint, seperti Maximize, Minimize, dan Close. Dialog Buttons merupakan tombol dengan simbol panah kanan ke bawah yang terletak di sebelah kanan nama grup dan berfungsi untuk mengaktifkan kotak-kotak dialog tersebut. Slide merupakan lembar kerja untuk mendesain objek-objek presentasi. Icon slide adalah icon untuk memilih slide tertentu. Area pemilihan slide merupakan area untuk memilih slide. Dan status bar merupakan batang yang berisi informasi tentang slide yang sedang aktif, seperti nomor urut slide atau jumlah slide, dan lain-lain. Button View merupakan tombol-tombol perintah untuk mengubah slide ke dalam tampilan normal, slide sorter, reading view, atau slideshow. Zoom Level adalah panel untuk mengubah ukuran tampilan lembar kerja slide. Fade Slide to Current Window adalah tombol untuk mengubah ukuran slide sehingga penuh layar. Nah, untuk selanjutnya 4.2 mengenal tab Ribbon. Dalam keadaan standar, tab-tab Ribbon pada PowerPoint adalah Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View. Tab-tab Ribbon ini bersifat dinamis, di mana akan ada tab lain yang muncul di saat Anda bekerja dengan objek gambar, shape, grafik, atau objek lainnya. Berikut penjelasan-penjelasan tentang tab-tab Ribbon ini. Nah, biasanya di sini dibilang tab-tab Ribbon ini bersifat dinamis, di mana akan ada tab lain yang muncul. Nah, biasanya itu ada muncul tab format selanjutnya, di antara daripada tab-tab Ribbon yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan menu tab Ribbon. Ada Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View. Nah, biasanya akan muncul di sini itu format. Nah, ketika akan memformat daripada ini semua, objek gambar, shape, grafik, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat penjelasan dari masing-masing tab Ribbon ini. Tab Home, tab ini berisi grup-grup untuk mengolah slide, diantaranya menambah slide, memilih layout slide, memformat huruf, paragraf, word art style, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini banyak sekali.
Oke. Selanjutnya, tab Insert. Tab ini berisi grup-grup untuk menyisipkan tabel, picture, shape, chart, word art, dan sebagainya. Tab Design. Tab ini berisi grup-grup untuk mengatur setup halaman, pilihan tema, serta background slide. Animation. Tab ini berisi grup-grup untuk mengatur tatanan animasi pada objek. Sementara tab Slideshow, tab ini berisi grup-grup untuk mengatur hal-hal berhubungan dengan slide pada saat dijalankan. Misalkan, mengatur awal slide pada saat dijalankan, setup slide, resolusi warna, dan lain-lain. Tab Review. Tab ini berisi grup-grup untuk menyisipkan, mengedit, dan menghapus komentar dalam slide, mengatur setting bahasa, dan lain-lain. Tab View. Tab ini berisi grup-grup untuk mengubah tampilan presentasi, mengedit slide dalam tampilan master, mengatur ukuran slide, menampilkan roller dan grid lines, dan lain-lain. Format. Tab ini berisi grup-grup untuk mengolah objek terpilih. Tab ini bersifat dinamis. Tab ini tampil jika Anda menyeleksi objek. Nah, ini tadi yang saya bilang ada tab-tab ribbon yang baru akan muncul, yaitu tab format. Lanjut, 4.3 mengolah slide. 4.3.1 menambahkan slide. Pada saat membuat sebuah presentasi, pastinya dibutuhkan lebih dari satu slide. Jika slide yang dibutuhkan lebih dari satu, maka dapat ditambahkan dengan cara melalui Office Theme, menyalin slide yang sudah ada, serta mengambil slide dari file presentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut beberapa bahasan untuk menambahkan slide. Yang pertama, menambahkan slide melalui Office Theme. Langkah pertama adalah pilih tab Home. Yang kedua, klik tombol New Slide pada tab Home, Group Slide, kemudian pilih salah satu layout slide dari daftar Office Theme yang tampil. Nah, ini dia gambar daripada daftar pilihan layout slide pada Office Theme. Nah, ini dia di menu Home. Terus klik. Ketika kalian klik yang ini, maka akan langsung muncul di sini. Tapi kalau kalian memencet yang di bawah, akan muncul seperti ini. Kira-kira contohnya seperti ini. Ketika saya pencet ini, maka akan langsung muncul seperti ini. Tapi ketika kita pencet yang ini, maka akan muncul banyak pilihan. Nah, jadi akan berbeda yang akan tampil slide-nya selanjutnya ketika kita pilih yang di atas ataupun yang di bawahnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya klik salah satu layout yang diinginkan. Misalnya, pilih title and content sehingga ditambahkan slide baru seperti pada gambar berikut. Nah, ini dia gambarnya hasil penambahan slide baru melalui Office Theme. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita pencet yang di atas, akan muncul satu kali. Ketika kita memilih yang ini, yang di bawahnya akan banyak pilihan bagaimana bentuk daripada slide kita. Oke, lanjut. Selanjutnya yang kedua, menyalin slide aktif. Untuk menambahkan slide, juga dapat menyalin slide dengan cara menyalin slide yang sudah ada sebelumnya. Langkah pertamanya adalah pilih slide yang ingin disalin atau digandakan. Nah, ketika kita ingin menggandakan yang ini, kita bisa langsung klik kanan slide yang diduplikat, lalu pilih duplikat slide. Nah, ini dia. Ketika kita ingin menggandakan yang di nomor slide urutan 10, kita
klik kanan slide dan yang akan diduplikat. Lalu kita pilih duplikat slide. Ketika kita pilih duplikat slide, maka akan muncul slide yang selanjutnya dengan tampilan sama seperti slide sebelumnya. Contohnya kira-kira seperti ini. Nah, saya ingin mengcopy gambar ini. Nah, jadi ini saya tinggal klik kanan, duplikat slide, ini duplikat slide, maka kita klik, otomatis akan muncul slide selanjutnya yang sama tampilannya dengan slide sebelumnya. Seperti itu. Oke, saya kembalikan. Oke, ini. Oke, selanjutnya 4.4 mengelola objek. Mengatur tumpukan objek. Langkah untuk mengatur tumpukan objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai contoh, sisipkan dua buah objek dalam slide dan atur susunannya seperti gambar berikut. Nah, objek yang dimaksud adalah seperti yang ini, yaitu gambar. Umpamanya seperti gambar dan juga penjelasan di dalamnya. Contoh dua buah objek yang telah disisipkan dalam slide. Tentunya untuk memasukkan gambar-gambar ini, kita bisa langsung copy saja dari file yang sudah ada, terus kita akan paste di dalam slide-nya. Kalau untuk kata-katanya bisa mengambil daripada yang ini dia, text box-nya. Contohnya kayak insert picture. Nah, kita masukkan yang mana yang ingin kita masukkan gambarnya. Oke, cancel. Nah, kalau ini bisa diambil di text box. Ini dia text box. Ambil sini. Nah, terus ketikkan apa kata-katanya. Ini karena dia warna putih tidak kelihatan. Nah, ini dia. Warnanya bisa diganti. Warnanya bisa diganti juga. Dan juga hurufnya bisa diganti. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. 2. Pilih objek yang akan dirubah urutan tumpukannya. Misalkan tulisan berpelukan seperti pada gambar berikut. Nah, ini. 3. Klik kanan di bagian garis kotak, lalu pilih Send to Back jika ingin membuat tulisan itu ke belakang gambar. Hasilnya seperti gambar berikut. Nah, saya akan praktekkan bagaimana cara merubah susunannya. Nah, ini semuanya masih tampilan awal, mengikuti tampilan atas. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya. Kita bisa mengklik yang ini. Nah, ini kan posisinya gambar di belakang, penjelasannya di depan. Nah, kita bisa merubahnya. Kita klik saja dulu ini gambarnya, lalu klik kiri, lalu klik kanan. Nah, ini dia. Bring to front. Nah, maka gambar ini berada di depan dan penjelasannya ada di belakang. Nah, ketika kita ingin seperti keadaan seperti ini bisa kita rubah. Kita bisa rubah, kita klik lagi. Setelah kita klik, kita bisa pilih nih, send to back. Nah, maka gambarnya ini akan berada di belakang daripada penjelasannya. Saya rubah lagi, bring to front. Nah, dia menjadi depan, sementara ini kata-katanya gambarnya menjadi di belakang.
Jadi begitu saja, diputar-putar saja, dirubah ke depan ataupun ke belakang. Oke, selanjutnya membuat grup objek. Membuat grup objek berarti mengikat atau menggabungkan beberapa objek menjadi satu, agar mempermudah dalam memindahkan, menyalin, ataupun memformat beberapa objek sekaligus secara bersamaan. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih objek-objek yang akan dibuatkan grup. Nah, ini 4.9 tampilan beberapa objek yang dipilih. Ada gambarnya dan juga ada penjelasannya. Selanjutnya, klik tombol grup pada tab format, lalu arrange. Kemudian pilih perintah grup. Atau klik kanan objek yang telah dipilih, lalu pilih perintah grup, seperti pada gambar berikut. Nah, pertamanya kita pilih ini. Nah, pilih dua-duanya. Kita klik, lalu kita pilih format. Ambil format, lalu kita mengambil ini dia, grup. Kita klik grup, ambil ini, grup. Nah, maka tadinya ada berpisah. Ini dia berpisah. Awalnya ini berpisah. Nah, ini bisa dipindahkan satu-satu. Nah, setelah dibuat menjadi grup, kita ambil dulu, klik ini, format. Grup itu artinya menyatukan. Nah, dia akan menjadi satu. Nah, seperti itu. Itu yang cara yang pertama. Cara yang cepat dan menurut saya lebih singkat daripada cara yang pertama. Kita klik saja dulu ini dan ini. Langsung sini kita klik kanan. Langsung pilih grup. Tuh. Nah, ketika kita ingin membuka hasil grupnya, hasil penyatuannya, tinggal kita klik kiri lalu klik kanan, ambil ini, ungroup. Nah, jadi dia akan terpisah kembali. Nah, seperti itu. Jadi cara grup ini memudahkan kita untuk menyalin daripada objek yang memiliki beberapa objek di dalamnya. 2, 3, atau lebih. Oke, untuk selanjutnya mengolah objek teks. 4.5.1 menambahkan teks. Kita dapat menambahkan teks ke dalam slide dengan beberapa cara, seperti mengetikkan teks secara langsung pada area teks yang telah tersedia dalam slide, mengatur text box atau word art. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti beberapa bahasan di bawah ini. Yang pertama, menambah teks ke dalam area teks standar. Langkah untuk menambah teks dalam area teks standar dalam slide adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat slide baru dengan pilihan layout title slide, title and content, section header, dan lain-lain. Yang kedua, dalam lembar kerja slide, ketik teks dalam area click to add title. Jika selesai mengetik, klik di luar kotak teks untuk mengakhiri perintah. Nah, contohnya ini seperti ini. Contoh menyisipkan teks. Jadi kita tinggal klik yang ini, yang click to add title, kita klikkan ini, tuliskan komputer dasar sipil contohnya. Nah, di click to add text kita bisa menuliskan kelas A dan B. Contohnya seperti ini. Ini kita pilih terserah mau mana, title slide, title and content, section header, to content atau comparison dan lain-lain sebagainya. Coba kita pilih title and content. Untuk setiap slide
daripada PowerPoint akan berbeda. Ada yang ada tulisannya seperti ini, ataupun yang seperti ini, tetapi fungsinya sama. Kita bisa menuliskan di sini titelnya apa, judulnya apa. Kayak tadi komputer dasar sipil. Nah, ini hurufnya putih, kita bisa rubah warnanya seperti apa, ya penempatannya di mana. Nah, kita juga bisa mengetikkan di sini materinya. Materi pertama. Nah, itu dia. Ini bisa dihilangkan. Nah, di sini kita bisa mengetik daripada isi materi kita. Nah, setelah selesai mengetik, kita bisa mengklik di area luarnya. Nah, itu telah mengakhiri daripada penulisan kita. Oke, untuk selanjutnya, menambahkan teks menggunakan text box. Text box adalah kotak teks untuk menambahkan teks dengan ukuran frame yang dapat ditentukan sendiri. Di dalam slide dapat menyisipkan text box di posisi manapun. Langkah untuk menambah teks dengan menggunakan text box adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat slide baru dengan pilihan layout blank. Yang kedua, klik tombol text box pada tab Insert, Group Text. Yang ketiga, klik sekali pada lembar kerja atau klik tahan geser untuk membentuk area teks jika ingin membuat teks area dengan ukuran sendiri. Kemudian ketikkan isi teksnya. Nah, ini dia adalah menu text box yang berada di tab Insert. Oke, contohnya seperti ini dia. Menambahkan teks dengan text box. Adapun langkah-langkahnya itu saya coba kita ambil dulu slide baru. Nah, ini slide barunya blank. Nah, atau pakai yang ini saja. Kita ambil yang blank, title only, atau yang ini. Kita ambil title only. Nah, ini bisa dikatakan blank. Tidak ada kotak-kotaknya seperti yang kalau kita ambil seperti ini. Nah, kalau kita ambil seperti ini, kita langsung bisa mengetikkan di sini. Nah, tetapi di sini kita ingin membuat dalam bentuk text box. Nah, ini yang blank. Kita ambil insert, bisa insert juga text box. Nah, kita ketikkan sini. Komputer. Nah, ini kita bisa atur. Bagaimana lebarnya. Oke. Nah, itu. Nah, bisa juga langsung kita klik ini tanpa masuk di menu insert dulu. Jadi cara cepatnya langsung ambil di sini. Text box. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ukurannya bisa dirubah. Ukuran hurufnya mau berapa. Nah, ini kita bisa geser ke sana, kemari. Nah, jadi ada dua cara untuk memasukkan teksnya. Bisa menggunakan daripada tampilan ini, atau menggunakan text box. Oke, untuk selanjutnya. Nah, inti daripada pembuatan slide PowerPoint itu seperti berikut nih. Yang sangat perlu diperhatikan dalam membuat slide PowerPoint adalah yang pertama, warna huruf dan warna background berbeda. Contoh, hurufnya berwarna hitam dan backgroundnya berwarna putih. Ini adalah contoh standar. Nah, ini seperti yang saya lakukan. Hurufnya berwarna hitam, sementara backgroundnya berwarna putih. Jadi background dan huruf itu harus kontras warnanya, sehingga bisa jelas sekali tulisan kelihatan.
Yang kedua, pemilihan jenis huruf. Tentunya ketika kita memilih jenis huruf yang agak susah untuk dibaca, maka hasilnya akan susah untuk kita bisa mengetahui ini kata-katanya apa. Yang ketiga itu ukuran huruf. Nah, ukuran huruf sangat mempengaruhi daripada kemudahan untuk bisa dibaca slide kita. Contohnya itu nih. Ini saya rubah warnanya. Warnanya itu ini bisa warna merah, bisa warna hijau, biru dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ambil yang seperti ini abu-abu, tentunya akan sulit untuk membacanya. Ketika kita ambil warna lain, warna ini contohnya kuning, akan membuat mata kita sakit dan juga tentunya sulit untuk dibaca. Jadi ketika dia backgroundnya warna putih, kita pakainya saja itu yang warna hitam. Nah, pemilihan jenis huruf, nah tentunya juga pemilihan jenis huruf itu akan mempengaruhi. Nah, kalau ambil yang ini, tentunya kan sulit untuk dibaca. Selanjutnya ukurannya. Jika kita mengambil ukuran yang terlalu kecil, seperti ini contohnya 11, pasti akan sulit dibaca. Ketika kita ambilnya yang hurufnya besar, maka akan lebih mudah dibaca daripada ukuran yang kecil. Contohnya seperti ini. Nah, sesuaikan saja ada ukuran hurufnya dengan text box-nya. Nah, kalau seperti yang saya gunakan ini, ada bingkai warna merah, saya mula-mulanya mengambil bingkainya dulu. Ini. Setelah itu, saya klik kanan. Setelah itu ambil edit text. Nah, jadi saya langsung mengetik sini. Bisa kita ketik langsung atau kita mengcopy daripada teks di luarnya. Nah, ini tadi contoh untuk saya ketik sendiri. Nah, bagaimana kalau yang saya copy dari teks luar? Contoh seperti ini, saya Ctrl C. Ini saya rubah. Saya pastikan di sini. Nah, dia akan muncul ke dalam text box yang sudah saya buat. Shape yang telah saya buat. Ini saya bisa edit ukurannya mau bagaimana. Nah, backgroundnya kita bisa rubah. Di sini dia, shape outline. Oh, di sini, shape fill. Fill adalah isi daripada kotak ini. Kita rubah jadi warna putih saja. Atau no fill. No fill itu tidak berwarna. Nah, sementara garis bingkainya, kita rubahin dia warna hijau. Kita bisa rubah jadi warna sesuai keinginan kita. Misalnya warna biru. Nah, dia akan berubah menjadi warna biru. Oke. Saya rasa itu saja untuk pengantar daripada Microsoft PowerPoint ini, mengenal Microsoft PowerPoint. Jadi untuk selanjutnya, meskipun telah selesai kuliah, kemungkinan saya akan memberikan materi lagi tentang Microsoft PowerPoint. Ketika ada yang ingin lebih mengenal daripada Microsoft PowerPoint, dapat melihat daripada video saya selanjutnya. Nah, ini saja yang bisa saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua, terlebih lagi untuk saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.